Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Amri dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2. Di sini saya ingin menjelaskan mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Alam dengan tema kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia dan ekonomi. Produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja adalah tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan volume tertentu dalam batas waktu tertentu dalam kondisi standar dan diukur dalam satuan volume atau hari per orang. Kapasitas sumber daya manusia. Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi dalam kurung kelembagaan atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Manfaat pengukuran tenaga kerja. Pengukuran produktivitas memiliki beberapa manfaat, yaitu memberikan informasi bagi perusahaan untuk menentukan dan mengevaluasi kecenderungan perkembangan produktivitas perusahaan dari waktu ke waktu sebagai evaluasi perkembangan dan efektivitas dari perbaikan terus-menerus yang dilakukan perusahaan. Memperbaiki cara kerja dan memperbarui cara kerja untuk meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi seberapa besar produktivitas tenaga kerja dari tahun ke tahun. Yang keempat, memberikan informasi apakah faktor-faktor penjualan, biaya bahan yang digunakan, biaya overhead produksi, biaya administrasi dan umum, dan biaya tenaga kerja mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pada suatu perusahaan. Pengukuran produktivitas adalah suatu cara untuk meningkatkan produktivitas. Produktivitas dapat dikatakan tinggi atau rendah bila telah dibandingkan dengan standar masa lalu. Peningkatan produktivitas terjadi bila keluaran yang sama dapat dihasilkan dari masukan yang lebih sedikit atau menghasilkan keluaran yang lebih banyak untuk masukan yang sama. Itulah ulasan mengenai pengertian produktivitas tenaga kerja, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, dan manfaat dari pengukuran produktivitas tenaga kerja. Faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja yaitu ada 7. Yang pertama, tingkat upah dan sistem bonus. Tingkat upah dan sistem bonus dengan pemberian upah kerja yang sepadan akan mendorong para pekerja untuk bekerja lebih giat lagi, karena merasa jerih payahnya dalam proses produksi di proyek dihargai oleh pihak perusahaan. Produktivitas yang lebih tinggi memungkinkan perusahaan yang meningkatkan upah kerja atau bonus yang tinggi. Tingkat upah dan bonus yang diberikan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan para kerja untuk memilih tempat kerjanya. Dan yang kedua, usia kerja. Usia kerja yang relatif muda mempunyai produktivitas yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan pekerja yang usianya lebih tua ataupun lanjut, karena pekerja yang usianya lebih muda mempunyai tenaga kerja yang lebih besar dan sangat diperlukan dalam pekerjaan konstruksi. Yang ketiga, pengadaan barang. Pada saat pengadaan barang, sarana dan prasarana, alat tulis kantor, dan lain-lain tiba di lokasi, maka pekerjaan para pekerja akan terhenti sesaat karena pekerja harus mengangkut dan terdapat mobilisasi barang tersebut ke tempat yang sudah direncanakan. Dan yang keempat, cuaca. Cuaca pada musim kemarau, suhu udara akan meningkat lebih panas, yang menyebabkan pekerja akan cepat kelelahan sehingga menyebabkan produktivitas akan menurun. Sedangkan musim penghujan, pekerjaan yang menyangkut fondasi dan galian tanah untuk pekerjaan konstruksi akan terlambat karena kondisi tanah yang dapat longsor
dan tidak dapat dilakukan pengecoran pada saat kondisi sedang hujan, karena akan menyebabkan mutu beton hasil pengecoran berkurang. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada produktivitas tenaga kerja. Dan yang kelima, pendidikan, keahlian, dan keterampilan para kerja. Dalam peningkatan produktivitas, kualitas sumber daya manusia memegang peranan utama. Pendidikan dan keahlian para pekerja merupakan kunci peningkatan yang dihasilkan oleh para kerja. Keterampilan para kerja akan semakin bertambah apabila pekerja tersebut sering melakukan pekerjaan yang sama dan dilakukan secara berulang-ulang, sehingga produktivitas pekerja tersebut meningkat dalam melakukan pekerjaan yang sama. Dan yang keenam, hubungan sosial atau kerjasama dan bisa disebut dengan komunikasi. Hubungan sosial antar pekerja akan mempengaruhi pelaksanaan kerja di lapangan. Adanya hubungan yang baik dan sasi antar sesama pekerja akan memudahkan komunikasi kerja, sehingga tercipta situasi yang kondusif pada tumbuhnya semangat kompetitif di kalangan pekerja. Dengan begitu, tujuan yang diinginkan mudah tercapai. Dan yang terakhir, jarak material. Adanya jarak material yang jauh akan mengurangi produktivitas pekerjaan, karena dengan jarak yang jauh antar material dan tempat dilakukannya pekerjaan memerlukan tenaga ekstra. Contohnya, pengangkutan bata lantai 2 memerlukan 2 orang pekerja tambahan, yaitu 1 orang bagian bawah untuk melempar bata dan yang lain di atas menangkap batu bata tersebut. Itulah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.